Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan mempelajari pengelolaan file pada komputer atau laptop dan juga pengelolaan file pada Google Drive. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa dinamakan file apabila tersimpan di secondary storage. Untuk di laptop ini tersimpan di hard disk atau SSD. Bagaimana cara membuka isi file dari hard disk atau SSD-nya? Kita bisa arahkan ke menu taskbar yang logonya seperti ini. Kita klik satu kali, maka akan langsung masuk ke file explorer-nya. Cara yang kedua, bisa kita klik di sini atau di sini, lalu kita ketik this PC. Kita buka, masuk ke file explorer. Ada juga bisa ketik di sini, kita ketik file explorer. Nah, ini sama juga ya, kita klik, maka akan masuk ke sini. Kita akan bahas dari quick access dulu. Quick access di sini adalah akses cepat pastinya. Ini memunculkan file-file terakhir yang kita buka. Di sini ada download, ada dokumen. Ini ada di Drive C ya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada OneDrive. OneDrive ini media penyimpanan sama seperti Google Drive tapi versi Microsoft. Biasanya apabila kita sudah login menggunakan email kita akan tersimpan di sini file-file yang ada di OneDrive-nya apabila terkoneksi ke internet. Jadi kita bisa menyimpan ini di internet ya. Yang selanjutnya ada disk PC. Nah, disk PC ini adalah SSD atau hard disk-nya ya, isinya. Ini ada partisinya ya. Ini ada partisi C, partisi D, partisi E. Ada yang hanya satu partisi C, ada yang dua partisi C sama D, ada yang tiga C, D, E seperti ini. Dan yang sebelahnya ada DVD write atau ketika kita mau membuka CD, maka muncul dan terbacanya di sini. Tapi tidak semua laptop ada DVD write ininya ya. DVD RW-nya tidak semuanya ada karena untuk laptop-laptop baru jarang yang memiliki hardware atau tersedianya alat ini untuk membuka DVD RW-nya ya. Oke. Yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke pengelolaan file. Nah, untuk mengelola file atau untuk menyimpan file, tidak bisa langsung di luar sini ya, tidak bisa langsung di disk PC. Tapi kita harus masuk dulu ke dalam drive-nya. Misalnya kita mau masuk ke dalam drive C. Nah, di C ini biasanya isi foldernya atau filenya program file. Ketika kita menginstal aplikasi, tersimpannya di sini. Ya. Jadi disarankan apabila kalian mau menyimpan data, buatlah partisi berikutnya C atau D misalnya. Jadi nyimpan data bisanya di sini. File, foto-foto, dan lain-lain biasanya di sini. Jadi ketika kita install ulang, yang ini yang hilang datanya, ini tidak ya. Atau kita bisa amankan langsung yang D-nya. Karena kalau ini meskipun diamankan tetap harus diinstal. Sistemnya caranya harus install. Oke. Kita langsung masuk dulu untuk membuat folder baru. Nah, atau mengelola file. Kita harus masuk dulu misalkan ke Drive E. Kita klik dua kali di sini atau bisa cari di sini lalu masuk ke sini sama saja. Nah, ini tampilan utama untuk Drive E misalnya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Apabila tampilan seperti ini mau kita ubah, ini di pojok kiri ada, di pojok kanan ada ini ya. Kalau kita pilih yang ini maka tampilannya seperti ini. Apabila yang kanan ya, tampilannya seperti ini. Apabila ingin memunculkan tadi yang besar dan lain-lain, ini kita bisa pilih view. Nah, di sini kita bisa pilih mau jenis yang mana. Ini banyak sekali. Ada yang tile, ada yang detail. Sampai datanya terlihat seperti ini. Kalian lebih suka yang mana silahkan. Ya. Bisa juga klik kanan di sini. Lalu kita pilih view. Misalkan extra large. Nah ini sama seperti tadi. Ya. Oke. Yang selanjutnya cara membuat folder baru. Nah ini namanya file. Dan yang ini adalah folder. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa klik menu yang ada di sini ya. Ada new folder. Kita klik satu kali saja. Ini sudah jadi ya. Kita hanya langsung tinggal menulis namanya. Misalnya TIK1. Lalu enter. Cara yang kedua bisa klik home, lalu pilih new folder. Seperti ini. Nah, lalu kita ketik di sini TIK2 misalnya. Dan cara yang ketiga, kita bisa klik kanan di area luar sini, lalu pilih new, ya, lalu klik folder. Nah, misalkan TIK7. Enter. Bagaimana cara mengganti nama file atau folder? Untuk mengganti nama, kita bisa klik di sini, klik kanan, lalu rename. Nah, bisa rename.
Sekarang jadi TIK 8, enter. Cara yang kedua bisa kita klik dulu di sini, lalu klik pas di namanya ya, di nama filenya kita klik di sini. Nah, ini bisa kita ganti nama misalnya TIK 3, enter. Ya. Untuk mengganti nama file juga sama ya, kita klik di sini, lalu klik di sini, misalnya kita jadikan TIK 5 misalnya, lalu kita enter. Nah, ada catatan khusus untuk file ya. File bisa kita ganti nama kalau tidak terbuka filenya. Tapi kalau kita open, misal kita buka ya, kita klik 2 kali, kita misalnya membuka file Microsoft Word-nya. Misalnya ini lagi terbuka ya, kita minimize dulu. Ini masih terbuka di sini ya. Lalu kita ganti nama nih misalnya, klik kanan lalu rename, kita ganti nama coba. Begitu kita enter, itu akan muncul warning box ya, tidak bisa. The action can be complete because the file is open in Word. Jadi tidak bisa diproses karena filenya masih terbuka. Nah, kita ikuti langkahnya nih, close the file and try again. Kalau kalian langsung try again ini nggak bisa. Kalau kalian cancel, nggak jadi. Ya, kita klik kanan, rename lagi misalnya. Coba kita enter. Nah, caranya close the file and try again. Berarti kita close dulu filenya, lalu kita try again. Nah, maka akan bisa terjadi perubahan nama. Misal kita akan menghapus data, caranya tinggal klik di sini lalu tekan tombol delete di keyboard, atau klik kanan di sini lalu pilih delete. Ya, sama terhapus. Kalau seandainya ternyata kita salah menghapus, ternyata file yang tadi seharusnya tidak dihapus. Bagaimana cara mengembalikannya? Langsung saja di sini kita ketik recycle bin. Yang ini ya, recycle bin kita ketik saja atau kita pilih. Nah, ini apabila sudah terhapus maka akan muncul di sini ya, file-filenya. Nah, cara mengembalikannya seperti apa? Kita harus ingat dulu nih, origin location. Oh, dia akan kembalinya ke drive E. Ya. Apabila nanti ke drive, misalkan ke dalam folder TIK 2020, maka di sini E2020 misalnya di situ, maka kembalinya ke sana juga ya. Cara mengembalikannya kita klik di sini, klik kanan, lalu restore. Nah, apabila di recycle bin sudah misalkan terhapus di sini, lalu kalian hapus lagi di sini, ini udah tidak bisa kembali ya. Kalau misalkan file-file yang sudah dihapus di sini, lalu kalian delete juga dari sini, seperti ini hilang kan? Berarti hilang semua foldernya. Kecuali IT yang bisa mengembalikan dengan cara yang lain ya, dengan cara-cara tertentu bisa kembali lagi datanya. Oke, kita kembali lagi ke drive E-nya. Nah, ini sudah kembali lagi ke tempat asalnya ya, file tersebut. Oke, yang selanjutnya kita sudah bikin folder baru, sudah bisa ganti nama, sudah bisa menghapus dan mengembalikan. Sekarang pengelolaan filenya. Ya. Ada copy dan ada cut. Ya. Ada copy dan ada cut. Kita akan contohkan misalnya kita copy yang ini ya. Kita copy. Cara untuk mengcopy, klik kanan, lalu pilih menu copy. Berarti kalau copy ini menyalin. Berarti di sini masih ada, misalnya masuk ke dalam folder ini ya. Lalu klik kanan, kita klik paste. Nah, kalau copy, di sini masih ada, di sini ada salinannya. Jadi ada 2 ya. Tapi kalau cut, kita coba cut yang ini ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih cut. Nah, lalu kita masuk ke dalam foldernya, klik kanan, lalu paste. Nah, maka akan terpindahkan. Di sini sudah tidak ada yang coba tadi ya. Masuk ke dalam sini. Jadi kalau copy menyalin, dokumen file aslinya masih ada dan masuk ke folder baru. Tapi kalau cut itu mengambil ya atau menyimpan, mengembalikan membawa dari sini masuk ke dalam sini. Ya. Itu cara yang pertama, copy paste. Bisa juga menggunakan keyboard ya. Kita klik di sini, kita tekan Ctrl C, lalu klik di sini, lalu Ctrl V. Maka akan muncul ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang selanjutnya untuk yang cut tadi bisa menggunakan Ctrl X ya. Ctrl X lalu masuk lagi ke dalam Ctrl V sama. Seperti itu. Ada juga cara dengan mendrag ya. Mendrag seperti ini kita bawa misalkan file ini ya. File ini kita bawa ya. Mouse-nya kita tekan ya, klik kirinya kita tekan, lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau di dalam ini kan di drive E ya. Sama-sama di drive E, simpan di drive E lagi, hasilnya sama seperti cut ya. Gitu. Kita coba ulang, Ctrl X misalnya di sini ya. Di sini kita drag, maka dia akan masuk langsung ke dalam itu
Ctrl X, sama seperti Ctrl X atau Cut ya. Tapi kalau kita misalnya mau pindahkan ke sini ya, ke drive D dari drive local disk E yang ini ya, kita bawa sama juga kita drag juga. Kita mau arahkan pindahkan misalnya ke drive D ini ya, ke drive D. Kita bawa ini, kita lepas di sini. Nah, kalau pindah drive atau beda drive itu copy. Jadi di sini masih ada ya, disalin, dan di sini ada yang baru ya. Oke, kita lihat. Nah, yang ini tadi ya. Sama seperti cut hasilnya kalau dipindahkan drive-nya. Oke. Seperti itu cara copy paste ya. Jadi ketika kita mau memindahkan data dari misalnya dari kita mau memindahkan data dari laptop kalian nih, dari laptop kita mau ke flash disk, itu tinggal dicolokin saja flash disknya ya, kita colokin flash disk di sini, nanti akan masuk drive-nya di sini muncul USB drive. Ya, kita masukkan misalnya dipindahkan seperti tadi ya. Kita copy dari sini misalnya, kita copy lalu kita buka drive-nya, ini flash disk-nya misalnya, lalu kita klik kanan lalu kita paste ya, sama seperti itu cara memindahkan dari laptop ke flash disk, dari flash disk ke laptop. Oke. Kita close dulu. Ini penyimpanan di komputer ya. Sekarang kita bagaimana cara penyimpanan di Google Drive. Google Drive kita langsung masuk lagi ke Google Chrome misalnya, ke browsernya. Nah, di sini bisa kita ketik drive.google.com. Seperti ini ya. drive.google.com. Enter. Nah, ketika kita buka drive.google.com, maka akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Ini tergantung email kalian. Kalian bisa masuk lewat email yang mana ya. Oke. Nah, di sini sama ya, ada pengelolaan. Ini drive saya, berarti ini drive kita, isi drive-nya. Ada yang dibagikan kepada saya, berarti kalau dibagikan, orang yang memberikan atau mengirimkan berbagi file ke kita ya, dengan menandai email kita. Ini yang terbaru tuh, yang terbaru kita buka di sini, lalu ada file sampahnya juga di sini ya. Recycle bin ya, seperti tadi kalau mau mengembalikan dari sini. Oke, drive saya. Nah, di sini ada foldernya, jadi diusahakan menyimpan data di sini jangan langsung simpan sembarangan ya. Kita buatkan folder-foldernya. Misalnya kita contoh, kita akan buat folder baru. Kita klik di sini, lalu kita klik foldernya. Nah, di sini misalnya, contoh kalian mau bikin acara wisata kelas, jalan-jalan ke pantai misalnya, nanti ada foto-foto kelas di situ. Sebaiknya jangan dikirim via WhatsApp karena filenya jadi penuh, nanti memori HP-nya, lalu juga kualitas gambarnya jadi jelek, jadi berkurang ya hasil kualitas gambarnya. Apalagi sampai 1000 foto nih masuk ke dalam WhatsApp, lumayan memenuhi memori. Jadi sebisa mungkin kita bikin aja folder baru, misalkan foto kelas ya. Nah, di sini kita buat foldernya. Nah, setelah jadi di dalam sini kita buka, lalu kita upload foto-fotonya nih ke sini. Contoh kita upload file ya. Kalau mau upload video, mau upload foto, mau apapun boleh ke sini ya. Ini misalkan kita upload, contoh kita masukkan satu aja. Ini anggaplah 1000 foto. Kita klik di sini lalu open ya. Ini cari dulu misalnya dokumennya tadi di mana. Misalkan fotonya ada di sini, ini sudah ada. Lalu kita pilih open, maka dia akan otomatis terupload ya. Terupload ke sini. Nah, ini sudah jadi terupload nih. Kalau ada 1000 foto, nah cara kita langsung share filenya. Nah, ini cara share file ya. Jadi kita masuk ke drive saya dulu. Apabila kalian ingin men-share semua isi di dalam foldernya, yang ini, berarti semua isi yang ada di sini, misalnya ada 1000 foto tadi, itu yang mempunyai link, kita kasih linknya ya ke semua teman-teman kalian, ke siswa-siswa. Nanti link itu ketika kita buka, maka akan masuk ke sini nih. Jadi nggak akan menuhin memori handphone lagi. Jadi kita cukup lihat linknya, maka kita sudah bisa mengakses semua fotonya. Jadi kita bisa downloadin aja foto-foto yang penting. Mungkin dari 1000 foto hanya ada foto kita 100 misalnya, jadi kita hanya downloadin yang foto yang pentingnya saja. Atau nggak mau di-download nih, cuma mau lihat-lihat aja, itu boleh, masih bisa dilihat-lihat seperti itu. Apabila kita mau men-share semua isi di dalam foldernya, kita bisa pilih dulu foldernya yang mana. Ini misalnya, lalu kita klik kanan. Di sini ada menu bagikan. Nah, apabila kalian ingin memberikan ini hanya ke email tertentu, langsung saja di sini ketik emailnya siapa, ya. Langsung pilih emailnya siapa, misalnya email saya, ya. Nanti, nah ini apabila editor berarti orang yang
kita berikan aksesnya, dia bisa ngedit juga. Apalagi kalau filenya file Word atau Excel lah istilahnya, yang versi Google Drive itu dia bisa ngedit, bisa ngapus dan lain-lain ya. Tapi kalau kita hanya pengakses lihat saja, berarti dia hanya bisa lihat ya, si email yang punya email ini dia cuma bisa lihat isi foldernya atau filenya ya. Ini hanya bisa berikan komentar. Lalu kita kirim, terus memberikan hak akses langsung ke emailnya ya. Nah, untuk memberikan link ke siapa saja yang memiliki link, di sini ada ubah ke siapa saja yang memiliki link. Ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi Inggris ya. Kurang lebih tapi menunya di sini. Kita klik yang ini. Nah, ini otomatis ketika kita berikan link ini ke orang yang ingin kita berikan filenya atau ke berbagi file, maka dia akan bisa mengakses ya. Di sini nih, siapa saja yang memiliki link ya. Kita pastikan pilih yang ini. Nah, pengakses misalnya hanya lihat saja, selesai. Nanti ketika selesai, ini tandanya kita berikan link yang tadi yang sudah kita salin, maka semua orang yang mempunyai link tersebut bisa membuka folder ini. Terus untuk mengembalikannya, ya klik kanan lagi, bagikan. Yang mempunyai link tadi, supaya tidak bisa melihat lagi, bagaimana caranya? Kita ganti saja ininya jadi dibatasi. Nah, jadi siapapun yang memiliki link tadi sudah tidak bisa lagi melihat folder ini. Ya. Lalu apabila kita mau hanya memberikan akses ke fotonya saja, foto-foto tertentu ya bisa saja kita pilih filenya, klik kanan, bagikan, sama contoh caranya ya. Bisa langsung ke emailnya, atau bisa kita pilih yang tadi, ubah akses ke siapa saja yang memiliki link. Seperti ini ya caranya. Jadi kenapa kita belajar pengelolaan file di Google Drive? Karena nanti ketika ada tugas dari sekolah atau dari kampus, nanti kuliah dosen, apabila ada tugas mengirimkan video, nanti mungkin videonya kita upload di sini. Ya, kita upload dulu videonya di sini. Setelah diupload, nanti filenya kita klik kanan, kita bagikan. Jadi linknya saja yang diberikan ke gurunya atau pengajarnya. Dan itu tidak akan merugikan Google Drive atau memori dari pengajarnya, staf pengajarnya. Karena kalau memori di Google Drive ini hanya 15 GB. Kalau satu orang mengirimkan 1 GB dan ada 380 siswa, itu habis 380 GB. Jadi nggak mungkin ya kalau semuanya dikelola oleh gurunya. Jadi harus diupload di siswanya, baru linknya saja yang dikasihkan ke gurunya. Ya. Sampai sini dulu pembahasan untuk materi dasar pengelolaan file. Silahkan lanjut ke materi berikutnya. Tonton video berikutnya.